Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Neo Ruthless. Oke, di video kali ini tidak ada video gameplay atau ngobrol gitu ya. Ya, seperti yang kalian tahu di thumbnail dan di judul, di kesempatan kali ini akan ada rakit PC. Ya, untuk pribadi lah, keseharian seperti nugas dan mungkin editing ringan. Oke lah, mungkin langsung aja aku kenalin untuk komponennya. Lalu yang pertama itu ada prosesor ya, atau CPU-nya, yaitu menggunakan Ryzen 5 3400G. Kenapa yang G? Soalnya ini ya, mengingat budget juga, jadi tidak perlu yang butuh VGA eksternal gitu, karena di Ryzen 5 3400 yang seri G ini itu udah ada eGPU-nya atau Internal Graphic Processing Unit. Istilahnya udah ada grafiknya dalamnya, yaitu menggunakan RX Radeon Vega 11 grafik. Nah itu. Lalu untuk motherboard ya, untuk motherboard dari ASRock B450M yang seri Steel Legend, yang ukurannya M ATX ya, karena M. Kalau yang satunya kan yang non M itu ATX ya. Jadi ya ngambilnya yang seri M lah. Soalnya mengingat juga udah ada M.2-nya itu dari 2 slot gitu. Oke, lanjut untuk RAM. Untuk RAM di sini ada RAM dari Adata yang XPG yang seri Spectrix D50. Bisa ini ya, bisa dilihat juga. Yang ini kenapa ngambil yang Spectrix D50 ya, soalnya desainnya juga, dan kenapa ngambil yang seri white bukan yang abu-abu kalau nggak salah satunya. Nah, yang white itu juga kenapa, karena untuk rakitan kali ini tuh menggunakan setup putih gitu kan, bajunya juga putih nih ya kan, putih juga dong. Nah lalu ya intinya putih dah, makanya aku ngambil RAM yang putih. Lalu untuk RAM-nya ini dual channel 2x8 GB dengan kecepatan itunya 3200 MHz atau MHz. Ini untuk RAM-nya. Oke, lalu untuk apalagi ya, untuk penyimpanan menggunakan SSD dan hard disk. Untuk SSD itu mana sih nih, nah untuk SSD M.2-nya menggunakan dari Vygen yang Hyper, yang dimana itu udah NVMe. M.2-nya ya, SSD M.2-nya menggunakan Vygen itu. Untuk kapasitasnya ya 128 GB ya, cukup lah ya untuk sistem mungkin dan aplikasi kecil. Lalu untuk penyimpanan yang kedua menggunakan hard disk dari Seagate 1TB. Ini 1 TB mungkin udah cukup banget lah ya buat nyimpen file, mungkin nanti ditambahin hard disk lagi. Lalu apalagi ya, untuk PSU atau power supply-nya menggunakan Lux atau dari brand Aerocool yang series Lux 550 watt yang non RGB, jadi yang biru tuh, nggak yang model RGB gitu, enggak. Lalu apalagi ya, untuk fan, bisa dilihat juga tuh fannya menggunakan fan dari Dark Flash yang seri CX6 atau ya, yang CX6. Kenapa yang seri CX6? Karena untuk sini fokusnya tuh menggunakan controller gitu. Nah controller kan, controller yang aku pakai ini bukan yang 6 pin outputnya, tapi menggunakan yang PWM dan output RGB gitu, jadi 4 dan 3 pin. Nah di di fan-nya itu, fan dari CX6 dari Dark Flash itu sudah, atau yang bisa RGB gitu, jadi pin outputnya itu udah bisa masuk untuk ke 4 dan 3 pin, istilahnya PWM dan RGB lah, RGB pin gitu. Lalu untuk controller sebenarnya ada sih bawaan nih, controller yang bawaan tuh hitam, cuma untuk controllernya aku menggunakan dari Coolmoon. Kenapa pakai Coolmoon ya, walaupun sama sih PWM dan RGB untuk pinnya gitu, untuk outputnya, untuk inputnya ya, maksudnya colokannya lah gitu. Nah tapi karena setupnya putih ya, sebenarnya bukan masalah itu hitam dan ini putih, tapi untuk dari Coolmoon ini fiturnya lebih komplit gitu, bisa sync atau synchronize motherboard dan remote, jadi istilahnya lebih banyak fiturnya. Untuk yang Coolmoon ini juga karena setup putih, jadi ngambilnya yang putih gitu. Apalagi yang belum, casing menggunakan ya, bisa dilihat belakang, casing menggunakan dari Cube Gaming yang Byron yang putih, jadi seri Byron yang putih.
Ya, karena kan setup putih juga ya kan. Oke, mungkin udah ya untuk perkenalannya. Penyimpanan udah, untuk CPU udah. Oke, langsung aja ke video footage, atau ya bukan footage juga sih, kayak beberapa ambil video untuk perakitan. Oke, selamat menonton. Oke, mari kita buka packaging atau bungkus dari AMD Ryzen 5 3400G ini. Untuk spesifikasi dari prosesor ini yaitu memiliki 4 core dan 8 thread dengan max boost-nya berada di 4,2 GHz. Oh, dan juga ingat ya, untuk prosesor ini tidak usah membutuhkan yang namanya VGA eksternal. Karena di dalam prosesor ini, prosesor dari seri G atau 3400G ini sudah memiliki grafik dalamnya ya, yaitu menggunakan Vega 11 grafik atau RX Vega 11 grafik. Jadi kalau kalian menggunakan prosesor ini, dia tidak perlulah menggunakan VGA eksternal. Sudah cukup menggunakan VGA dalam atau eGPU-nya, yaitu internal graphic processing unit-nya. Lalu untuk motherboard aku menggunakan ASRock B450M Steel Legend. Nah, dari bungkusnya kita akan mendapatkan buku garansi dan ada driver dalam bentuk CD. Lalu ada buku manual. Ini penting banget nih agar saat proses pemasangan tuh lancar gitu buku manual. Lalu pastinya ada juga ya back panel untuk di belakang casing. Lalu juga yang pastinya ada kabel SATA nih. Ada 2 dapat nih coy. Nah, untuk motherboard ASRock B450M ini menggunakan soket AM4 ya. Ya sesuai lah dengan soket dari prosesor AMD Ryzen 5 3400G. Keistimewaan yang kusuka dari motherboard ini, dia ada 4 slot untuk RAM yang sudah support sampai 3200 MHz ya. Itu dalam keadaan non OC atau tidak di overclock. Lalu untuk M.2 di sini ada 2 slot nih, satu untuk NVMe dan satu untuk SATA. Ya cukup lah ya untuk motherboardnya. Nah, ini untuk pemasangan prosesor ke soket AM4 pada motherboard. Nah, usahakan juga soket prosesor kalian itu bisa masuk gitu ke soket motherboard kalian, biar ya sesuai, biar nyambung gitu. Nah, karena aku menggunakan AMD Ryzen 5 3400G yang soketnya AM4, maka juga menggunakan motherboard yang support AM4. Nah, pastikan juga untuk masuknya itu mudah ya. Tuh ada segitiga yang disesuaikan dengan soket pada motherboardnya. Jangan sampai salah, dilihat lagi deh buku manualnya. Pastikan pas ya, kayak diletakkan aja gitu. Dan jangan ditekan terlalu kencang. Dirasa sudah pas, jangan lupa dikencangkan untuk pengaitnya atau pengencangnya gitu. Selanjutnya pemasangan untuk heatsink fan atau yang biasa kita sebut kipas bawaannya. Nah, sebelum dipasang, kita lepas dulu yang namanya baut-baut atas bawahnya ini ya, agar bisa dipasang langsung, karena untuk heatsink fan-nya itu langsung dipasang ke motherboard. Jadi tidak perlu yang namanya pengait atas bawahnya itu. Jadi dilepas dulu ya. Nah, jika sudah dilepas semua, langsung aja kita pasang kipasnya atau kipas bawaan dari prosesornya.
Nah, jika dirasa sudah pas, langsung aja deh kita kencangkan bautnya. Jangan terlalu kencang ya, ntar takutnya terlalu mepet atau istilahnya kenceng banget gitu ke motherboard. Ntar takutnya kayak susah dilepas dan mungkin lecet. Jadi ya usahakan kencang tapi jangan terlalu kencang gitu. Nah, jika sudah kuat semua untuk pengait dari fan-nya, jangan lupa untuk kabelnya dicolokin pada bagian fan header atas. Ya biasanya sih di situlah untuk motherboardnya. Ya biar bisa hidup. Ya kali nggak dicolokin ntar nggak nyala gitu kipasnya. Sama aja nggak dingin ntar prosesornya. Kemudian pemasangan RAM. Untuk RAM yang aku pakai ini adalah XPG Spectrix yang white. Kan ada juga tuh yang abu-abu. Tapi aku ngambilnya yang white dengan kapasitas dual channel yaitu 2 kali 8 GB. Jadi totalnya 16 GB dengan kecepatan 3200 MHz. Kemudian pemasangan untuk SSD M.2 yaitu untuk penyimpanan Windows atau OS sistemnya lah yang berkapasitas 128 GB dari VGen. Ini udah NVMe ya untuk SSD M.2-nya. Kemudian pemasangan back panel pada bagian belakang casing dan pemasangan motherboard pada casing.
Oke, selanjutnya pemasangan kipas. Karena di Cube Gaming Byron ini memuat 3 kipas di depan, 2 kipas di atas, 1 kipas di belakang, dan 2 kipas di bawah. Nah, tapi aku menggunakan metode yang dimana 3 kipas di depan dan 1 kipas di belakang dan atas. Jadi metodenya 3 kipas di depan itu menarik angin, lalu 1 kipas di belakang dan 1 kipas di atas yang berperan sebagai mengeluarkan anginnya gitu, atau mengeluarkan udara panas dari dalam casing.
Kemudian jangan lupa untuk pasangkan PSU atau power supply-nya. Kemudian jangan lupa untuk pasang kabel-kabel yang dari PSU atau power supply ke motherboard. Buat teman-teman yang masih bingung kabel dari power supply itu dicolok ke bagian mana motherboard, mungkin bisa dibaca ulang lagi ya untuk buku manualnya. Lengkap kok di sana. Kemudian pemasangan kabel front panel atau kabel dari casing ke motherboard. Buat teman-teman yang bingung juga dicolokinnya di mana aja, mungkin bisa dibuka-buka lagi buku manual yang dari box motherboardnya.
Nah, oke, beberapa pemasangan udah selesai ya. Dan oh ya, untuk controller ini jadi udah selesai juga. Cuma sebenarnya ini controllernya tuh dipasang di sini. Di sini loh. Tuh. Di bagian atas ini harus ya mauku gitu rencana, tapi ternyata kalau bisa dilihat juga space-nya kecil gitu. Jadi ya udah pasang di bawah. Kalau kalian lihat controller ini ya menggunakan pin 3 pin atau pin 3 apa gimana sih ngomongnya, menggunakan 3 pin dan 4 pin, yaitu PWM dan pin ARGB dua-dua. Lalu ini ada kabel power dan ini kabel buat ini sync atau synchronize ke motherboard. Oke, tinggal ke kabel manajemen. Oke, ini bagian belakangnya. Untuk kabel-kabel udah aku rapikan dengan kabel disk juga biar lebih erat gitu. Waduh, erat gak tuh, maksudnya lebih nggak kemana-mana gitu kabelnya, jadi enak diatur dan dirapiin. Untuk kabel manajemen di casing ini juga menurut kalian nggak rapi banget ya, soalnya ya maklumin agak berantakan juga kabel dari kabel fan sama kabel-kabel dari controller. Nah, enaknya di casing ini ya beberapa casing juga beberapa ada yang menggunakan ini ya space buat kabel manajemen. Nah, di Cube Gaming Drone ini ada kabel space buat kabel manajemen nih, buat kabel-kabel di bagian sini, bagian kiri ini. Jadi ya enak aja. Dan nggak untuk casingnya untuk penutup belakangnya itu ini ya lurus. Nah, jadi nggak ada cekungan. Nih, tuh, jadi lurus nggak ada cekungan. Jadi harus bener rapi itu di bagian kanan. Soalnya karena nggak ada cekungan harus rapi, kan kalau ada cekungan ya enak buat nambahin space kabel gitu, jadi nggak terlalu harus rapi ya, maksudnya nggak terlalu harus neken banget, harus tipis-tipis banget kalau ada cekungan. Tapi karena ini nggak ada cekungan jadi harus dirapikan selurus mungkin, itu sih menurutku. Nah oke, nih ya kalau udah rapi, menurut kalian rapi, nah langsung aja pasang di pasang ini ya penutup ya. Nah di penutup ini kan ada ini nih istilahnya apa ya, untuk masukinnya lah, penempatan buat ngunci belakangnya. Nah kalau di casing ini caranya ya ini nggak pakai untuk seri yang Biron ini kayaknya gampang banget ya. Nah ini jadi kalau aku langsung dari sini, nah pas di sini sela-sela ini kan harusnya masukin di sini nih lubang sini. Nah, ntar di sini tinggal tekan tekan ya, dorong, maksudnya ditekan ke dalam ya, tekan ya ke dalam. Ya istilahnya tekan lah kuat biar dia masuk ini. Tekan. Nah, tuh sampai ininya lurus. Nih, sejajar istilahnya. Ya gampang sih ya, kok jadi tutor masang penutup casing belakang. Lalu untuk ngencanginnya nih ada buat masukin baut. Nah kalau masukin baut sih kayaknya cukup pakai tangan aja ya, tapi usahakan yang kenceng ya. Kalau kalian mau pakai pengencang juga nggak apa-apa, pakai obeng atau ya yang alat buat biar kalian mastiin gitu kenceng, tapi pakai tangan udah cukup sih. Jadi ada di atas dan ada di bawah nih. Oke, udah terpasang, kita tinggal tutup kaca bagian casing bagian kirinya atau penutup kacanya atau tempered glassnya. Oke. Kemudian pasang penutup kaca atau tempered glassnya dengan hati-hati.
Nah, udah selesai semua kan? Oke, sekarang tinggal dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia tadi proses perakitan dari awal sampai akhir. Ya, alhamdulillah ya, lancar kan, bisa hidup juga. Dan teman-teman untuk yang mau rakit PC mungkin menggunakan alternatif ini ya. Istilahnya tuh kayak nggak menggunakan VGA eksternal gitu. Jadi mungkin itu alternatif sekarang, dan mengingat juga VGA katanya masih naik, tapi kemarin juga berita ada yang turun, nggak tahu juga lah. Jadi kalau mau hemat ya pakai eGPU atau yang APU atau yang istilahnya tuh udah ada VGA dalamnya gitu. Seperti Ryzen 5 3400G, atau kalau pakai Intel itu ada yang generasi 10100 kalau salah, ya itu. Tapi ya kalau mau ngandelin performa mungkin bisa ngambil Ryzen yang ini ya, Ryzen 5 3400G. Terus buat teman-teman yang mungkin mau rakit PC dan nyari referensi yang pakai eGPU, lebih tepatnya mau samain juga, nanti aku cantumin daftar komponen dan kisaran gambaran harganya. Ini dia. Nah, sebenarnya itu kalian bisa lebih murah lagi, seperti motherboardnya mungkin menggunakan series yang A aja, atau yang nggak istilahnya nggak B450M gitu. Karena aku menggunakan ini soalnya mengingat untuk upgradable ya, istilahnya tuh kedepannya bisa ada upgrade lebih tinggi lagi, seperti menambahkan VGA, lalu ada menaikkan atau mengupgrade CPU-nya. Oke, mungkin ini aja ya. Dan tak lupa juga aku ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like-nya ya jika suka. Kalau nggak suka ya dislike aja. Jangan lupa share juga ke teman kalian yang masih bingung gitu untuk rakit PC menggunakan komponen apa gitu, mungkin bisa tercurahkan gitu di video kali ini. Oh iya, dan paling penting juga terima kasih buat keluarga juga, teman-teman, dukungannya. Ya tanpa dukungan keluarga juga nggak diizinin ngerakit gitu kan. Dan teman-teman juga ada sih kemarin beberapa yang ngasih referensi pakai komponen ini terus ngajarin juga, itu terima kasih banyak. Yang paling penting lagi juga terima kasih buat teman-teman yang istilahnya udah mau mampir gitu di bobaistore.id, itu sangat membantu sekali sih, alhamdulillah banget. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin kalau mau, mungkin kalian jika belum tahu bisa langsung cek di deskripsi untuk toko, ya untuk Boba Store-nya lah. Ya intinya gitu. Mungkin segini aja ya untuk videonya. Jika ada salah ataupun tutur kata ya yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Soalnya ya maklum juga kan, masih ini pertama banget gitu ngerakit PC. Terus teman-teman yang mau ngerakit PC juga tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kedepannya ya bisa ngerakit PC impian lah gitu, lebih tepatnya. Oke, di sini saya selaku Neo pamit mundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.